Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Bernarkan dengan NIM 1104-223-037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Teknik, ini di mana tugas ini kita diarahkan untuk mencari satu jurnal, di mana jurnal ini berisi analisa sebuah investasi dari sebuah pembangunan, mana bisa mencakup analisis ekonomi teknik seperti IRR, NPV, dan juga BCR. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Investasi pada Pembangunan Perumahan Nuansa Beringin, mana jurnal ini ditulis oleh tiga penulis utama, yaitu Bapak Haryanto, Zainuri, dan juga Winayati. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada jurnal acuan utama saya. Saya pakai dengan judul yang tadi sudah saya sampaikan, dengan tiga penulis utama tadi, mana beliau-beliau ini berasal dari program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning, di mana jurnal ini sudah diterbitkan tahun 2019. Oke, mungkin kita langsung masuk ke latar belakang dari jurnal ini. Oke, latar belakang jurnal ini mulai dari proyek perumahan yang memerlukan biaya besar. Jadi di jurnal ini dilatar belakang oleh sebuah proyek perumahan yang memerlukan biaya besar dan pengembaliannya yang jangka panjang. Karena pendapatannya baru didapat itu pada saat proses penjualan unitnya, bukan diterima di awal. Jadi baru didapatkan pada saat proses penjualan unit. Nah, pada jurnal ini pengembang belum melakukan analisis investasi ekonomi tekniknya. Jadi bisa berisiko menimbulkan kerugian yang besar yang dapat mengakibatkan inflasi dan juga kenaikan biaya. Nah, maka dari itu diperlukan analisis kelayakan investasi untuk dasar pengambilan keputusannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian jurnalnya, di mana ada three goals-nya atau tiga tujuannya. Yang pertama itu menilai kelayakan finansial pembangunan perumahan nuansa beringin. Yang kedua, mengetahui tingkat keuntungan investasi proyeknya. Ketiga, membantu pengambilan keputusan investasi menggunakan metode ekonomi teknik. Nah, di sini ada metode penelitian dari jurnal yang saya pakai, di mana jenis penelitian itu kita menggunakan analisis kelayakan investasi, yaitu ekonomi teknik. Kemudian metode analisis yang dipakai yaitu discounted cash flow atau DCF, di mana indikator kelayakannya dilihat dari net present value, internal rate of return, dan juga benefit cost ratio. Nah, data yang digunakan ini dari biaya investasi dan operasional, kemudian pendapatan dari penjualan unit perumahan, dan juga tingkat suku bunganya sebagai faktor diskontonya. Kita masuk ke hasil dan pembahasan pada jurnal, di mana dilihat dari sini ada gambaran umum, yaitu spesifikasi suatu bangunan yang akan dijual. Jadi spesifikasi bangunannya bisa dilihat rumahnya tipe apa dan juga luas bangunannya serta luas tanah dan juga harga jualnya, dan juga alokasi perlengkapan furniturnya, ada berapa ruang-ruangnya sudah tertera, dan juga di sini juga ada tabel uang muka perumahan yang dimana uang mukanya itu sebesar 6.500.000, dan juga di sini harga jual rumahnya itu sebesar 130 juta. Nah, tadi yang sudah saya singgung juga, indikator kelayakan yang akan kita pakai ada tiga, itu NPV dan juga IRR dan juga BCR. Tapi ini ada NPV. NPV ini diperoleh dengan jalan mencari selisih, jadi selisih antara jumlah kas yang masuk ke dalam dana proyeknya dan juga kas keluarnya, jadi kita selisihkan untuk mendapatkan NPV-nya. Nah, rumusnya bisa dilihat di gambar. Kita harus menentukan keuntungan dan kerugian tiap tahunnya, dan juga tingkat suku bunga yang dipakai sebesar itu 9,49%. Yang kedua, untuk melihat kelayakan sebuah investasi dari proyek ini adalah kita harus melihat dari benefit cost ratio-nya, di mana benefit cost ratio-nya itu adalah jadi yaitu suatu proyek bisa dikatakan layak jika rasio antara manfaat terhadap biaya yang dibutuhkan lebih besar dari satu. Jadi nanti misal nilai BCR-nya ini lebih dari satu, maka sebuah proyek itu bisa dikatakan layak atau boleh dilanjutkan. Ini untuk perhitungan fokus BCR-nya.
Nah, kemudian ini ada IRR atau Internal Rate of Return. Nah, IRR adalah tingkat bunga yang apabila digunakan untuk mendiskontokan seluruh selisih kas ya bulan-bulan operasi. Jadi selisih tadi, si NPV tadi akan didiskontokan. Nah, nanti akan menghasilkan kas yang sama dengan jumlah investasi proyek. Jadi sehingga NPV-nya sama dengan nol. Nah, ini rumus untuk perhitungan IRR-nya. Di sini juga sudah ditampilkan grafik perhitungan internal rate of return-nya, di mana IRR-nya didapatkan sebesar 32,52%. Oke, jadi kita sudah tahu nilai IRR-nya. Nah, sini juga ada indikator BEP atau break even point. Nah, break even point ini apa nih? Break even point adalah titik pas. Jadi BP adalah suatu kegiatan usaha dalam keadaan tergantung dan tidak merugi, jadi sama dengan, jadi bisa dibilang juga modalnya. Nah, kita bisa tahu BIP itu di mana sih? Nah, kita bisa lihat pada grafik jika keuntungan dan kerugian itu saling bersinggungan. Sini, sini berarti ini adalah nilai BIP-nya, titik impact itu di sini. Berarti itu ada di sekitar minggu 14. 14 adalah nilai BIP-nya. Oke, nah karena tadi sudah dijelaskan bagaimana kita melihat kelayakan sebuah investasi untuk proyek dengan menggunakan indikator-indikator perhitungan ekonomi teknik tadi, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi menggunakan metode BCS tadi dengan indikator NPV, kemudian IRR dan juga BCR, kita bisa simpulkan bahwa pembangunan perumahan nuansa beringin layak untuk dilaksanakan. Kenapa layak? Karena nilai NPV yang positif sebesar 617, mana 617 miliar ini kita dapatkan dari perhitungan uh, total dari uh, per tahunnya, maka didapatkan totalnya sebesar segini. Nah, karena positif, jadi menunjukkan bahwa proyek memberikan keuntungan bersih. Kemudian nilai IRR tadi sebesar 32,52%, jadi lebih besar dibandingkan tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunganya tadi kan 9,9%. Sehingga tingkat pengembalian investasi dinilai menguntungkan. Nah, selain itu nilai BCR yang lebih besar dari satu, kan tadi kita sudah jelaskan BCR katakan lagi jika lebih dari satu. Sini ada perhitungan BCR-nya di mana PV benefit dibagi dengan PV cost sama dengan 1,08, jadi lebih dari satu. Nah, pada itu eh, dan juga selain BCR juga bisa dilihat dari BEP-nya yang tadi dilihat titik impasse itu ada di bulan ke-14 hingga ke-15, di antara bulan 14 dan 15. Nah, pada itu semakin memperkuat bahwa proyek ini layak secara finansial untuk dijalankan. Jadi keempat indikator tadi menghasilkan empat indikator yang bagus, maka proyek ini layak untuk dijalankan atau dioperasikan. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya mengenai analisis investasi pada jurnal yang saya pakai. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.